Reshuffle kabinet, Pak. Reshuffle, Pak. Reshuffle kabinet. Ya, dengar. Jadi istrinya sedang dibuat. Apakah Bapak memang akan melakukan hal tersebut, Pak? Akan melakukan reshuffle kabinet, Pak? Reshuffle. Terima kasih, Pak. Pak Jokowi, Terima kasih, Pak. Terima kasih. Presiden Joko Widodo ditanya mengenai isu perombakan kabinet atau reshuffle. Pertanyaan itu disampaikan kepada Jokowi di Pasar Pujasera, Subang, Selasa 27 Desember 2022. Jokowi meladeni wawancara cegat atau doorstop didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Saat wartawan menyampaikan pertanyaan reshuffle, Jokowi menggerakkan badan dan kepalanya ke depan. Ridwan kemudian membisiki Jokowi bahwa yang ditanyakan wartawan itu soal reshuffle. Jokowi menjawab kepada wartawan bahwa dirinya mendengar pertanyaan tersebut. Indonesia. Arahnya ke sana. Ya. Dengar. Jokowi sebelumnya kembali melempar kode soal reshuffle. Jokowi mengangguk saat ditanya perombakan kabinet tersebut. Kode itu dilempar Jokowi saat peresmian pengembangan Stasiun Manggarai tahap 1, Senin 26 Desember. reshuffle kabinet, Pak. Reshuffle, Pak. Reshuffle kabinet. Ya, dengar. Jadi istrinya sedang dibuat. Apakah Bapak memang akan melakukan hal tersebut, Pak? Akan melakukan reshuffle kabinet, Pak? Reshuffle. Terima kasih, Pak. Pertanyaan soal reshuffle itu kembali ditegaskan wartawan. Jokowi mengaku mendengar pertanyaan itu. Pertanyaan reshuffle ini diajukan lagi oleh wartawan lain. Namun Jokowi hanya tersenyum mendengar hal tersebut. Saat hendak pergi, Jokowi juga ditanya mengenai kisi-kisi soal reshuffle. Jokowi menjawab singkat. Cluenya. Ya, udah. Makasih, Pak. Desakan agar Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet alias reshuffle kabinet memang menguat belakangan. Hal ini juga dipicu setelah keputusan Partai Nasdem mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sejumlah kelompok pendukung Jokowi tak suka Nasdem mendukung sosok yang dinilai bertentangan dengan Jokowi secara politik. Alhasil, 3 menteri yang berasal dari Nasdem, Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, serta Menteri Kehutanan LHK Siti Nurbaya Bakar masuk dalam jajaran teratas yang berpotensi terdepak dari kabinet. Meski demikian, bukan berarti pos-pos menteri lain dijamin aman dari reshuffle yang dilakukan Jokowi. Lalu, jika benar Jokowi melakukan reshuffle, siapa sosok-sosok yang dinilai berpotensi masuk ke kabinet menurut para pengamat? 1. Budiman Sujatmiko. Pengamat sekaligus Direktur Politik Perundang-undangan Khalid Akbar mengatakan ada baiknya Presiden Jokowi merombak kembali susunan kabinet. Khalid Akbar juga menyampaikan pada perombakan kabinet kali ini, ada baiknya mengikutsertakan aktivis generasi 1998 untuk menjadi menteri pasca reshuffle kabinet. Budiman Sujatmiko menurutnya layak masuk kabinet dan menduduki posisi menteri. Khalid kemudian menyampaikan alasan mengapa Budiman layak menjadi menteri. Menurutnya, Budiman Sujatmiko sejak muda sudah terbiasa melakukan proses pemberdayaan politik, organisasi, dan ekonomi di kalangan petani dan buruh di Indonesia. Kedua, Budiman Sujatmiko adalah deklarator dan ketua umum inovator 4.0 untuk memicu lompatan Indonesia menuju revolusi industri 4.0. Salah satunya dengan menjalankan proyek Bukit Algoritma di Kecamatan Cibadak dan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Ketiga, Budiman Sujatmiko sebagai kader PDIP memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dibuktikan dengan aktifnya ia sebagai tim kampanye nasional Jokowi dan Maruf Amin pada Pilpres 2019 sebagai jubir kampanye. Ia menilai masuknya Budiman Sujatmiko dalam kabinet akan sangat berpengaruh baik di dalam pemerintahan dan membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara sampai dengan akhir masa jabatan Presiden 2024 mendatang. 2. Andika Perkasa.
Setelah memasuki masa pensiun, mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memiliki peluang masuk dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Aliabas, mengatakan Andika memiliki hubungan dengan Jokowi sejak 2014, sejak menjabat sebagai Komandan Pas Pampres. Penunjukan Andika menjadi Panglima TNI pun, selanjutnya, sedikit banyak menunjukkan kepercayaan dan kenyamanan yang dirasakan Jokowi. Jika melihat dari rekam jejak hubungan keduanya, maka bisa saja Jokowi mempercayakan posisi Kepala Kantor Staf Kepresidenan dipegang Andika. Apalagi saat ini, jabatan tersebut juga dipegang sosok mantan Panglima TNI Muldoko, kata Anton. Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, mengatakan dirinya memprediksi bahwa nantinya Jokowi bakal menunjuk Andika Perkasa menjadi menteri. Nama itu menguat lantaran Andika telah pensiun menjadi Panglima TNI beberapa waktu lalu. Sementara dalam temuan lembaga survei Carta Politika, mengungkapkan sebanyak 61,8% publik menyetujui jika Jokowi melakukan reshuffle.